Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-48 pada Selasa, 12 April 2022 sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari lalu. Memasuki serangan di hari ke-48, berbagai hal baru terjadi. Mulai dari pasukan Ukraina yang dikepung di Mariupol, bangunan hancur di Kiev, hingga Rusia yang disebut akan segera meluncurkan serangan besar di timur Ukraina. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-48 serangan Rusia ke Ukraina. Pasukan Ukraina telah dikepung dan diblokir oleh pasukan Rusia yang berusaha merebut kota Mariupol. Namun tentara Ukraina bersikeras bahwa usaha mempertahankan Mariupol terus berlanjut. Sejauh ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meyakini bahwa puluhan ribu orang di kota itu telah tewas. Di sisi lain, Inggris mencoba memverifikasi laporan bahwa Rusia menggunakan senjata kimia di Mariupol. Laporan ini diperoleh dari anggota parlemen Ukraina Ivana Klimpush yang menyebut bahwa Rusia menggunakan zat yang tidak diketahui sehingga orang-orang menderita gagal napas. Serangan Rusia telah menghantam gedung sekolah kuliner di Kharkiv pada Selasa 12 April 2022. Terdapat lebih dari 100 penduduk berada di dalam bangunan tempat tinggal pada saat serangan tersebut. Sementara itu, 2 orang dilaporkan terluka akibat serangan itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina sampai tujuannya terpenuhi. Putin menyebut bahwa kampanye Rusia di Ukraina berjalan sesuai rencana meskipun tidak bergerak cepat. Что касается самого хода операции, и я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. Selain itu, Putin juga mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menolak sanksi baru Barat. Putin lantas berpendapat bahwa sanksi itu akan menjadi bumerang bagi Barat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk pertama kalinya menyebut bahwa invasi Rusia di Ukraina sebagai genosida pada Selasa 12 April 2022. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah acara ketika membahas langkah-langkah yang diambil pemerintahannya guna menahan kenaikan biaya bahan bakar. Padahal, sebelumnya Biden menyatakan bahwa dirinya tidak percaya tindakan Rusia merupakan genosida, tetapi lebih merupakan kejahatan perang. I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide in half a world away. Jubir Kemenhan Ukraina Oleksandr Motuzianik pada Senin 11 April 2022 memperkirakan bahwa Rusia akan segera meluncurkan serangan besar di timur Ukraina. Menurutnya persiapan serangan itu sudah hampir selesai, tetapi ia tidak tahu kapan tepatnya akan dilakukan serangan. Ia meyakini bahwa Moskwa berencana membuat koridor darat ke wilayah Kherson, utara Crimea yang dikontrol oleh Rusia.